dispensasi di masa derita. Saya kemarin mengatakan, kenapa kita tidak minta, Tuhan kalau berkenan 2 hari sekali atau sehari sekali, paling tidak 3 hari sekali Engkau memberi mujizat dalam hidup hamba. Supaya hidup ini berubah, hidup ini penuh dengan semangat, hidup ini berwarna, hidup ini tidak membutuhkan kesenangan daripada dosa, kesenangan daripada duniawi. Hidup ini hanya membutuhkan Engkau. Tuhan beri kepada hamba. Hanya mereka yang mendapat mujizat bisa kuat di dalam Tuhan. Saudara, betul apa tidak? Saudara coba pikir. Kalau saudara nggak dapat mujizat, saudara terus bimbang, terus galau, terus bergelombang hidup saudara, terus naik turun, panas dingin terus hidup saudara. Karena saudara tidak pernah terjamah dengan kuasa Tuhan. Kalau saudara berlangganan mujizat, saudara tidak membutuhkan kesenangan dunia, kesenangan dosa, dan ajakan teman-teman saudara. Itu semua tidak penting dan tidak perlu buat saudara. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab saya harus menegaskan hal ini. Ada dispensasi ketika saudara menderita, ketika saya menderita. Kenapa ada kata menderita? Walaupun saudara dan saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan yang melayani Dia full time. Tetapi saya juga mengalami derita pada sesuatu masa. Supaya apa? Supaya saya menengadah ke atas. Saudara, ada satu cerita, saya nggak tahu benar apa tidak, tapi cerita itu bagus. Saudara, pekerja-pekerja sedang membangun satu bangunan, ya, saudara, dan kemudian ada pekerja di bawah, ada pekerja di lantai 2, ada pekerja di lantai 3. Ya, saudara, kemudian menurut cerita itu, saudara, ada bos yang ada di lantai 3 mengawasi pekerjaan, dan dia mencoba, ya, dia mencoba bagaimana pegawai-pegawainya ini. Dia melempar koin, ya, koin dolar, $1, jatuhkan ke bawah. Wah, dia melihat pegawai-pegawai di bawah, di lantai dasar, pada datang untuk berebutan mengambil, saudara. Dan mereka semua menunggu, kapan ada koin yang kedua. Dia lempar koin kedua dari lantai 3, saudara. Berebutan mereka, saudara. Dan tidak ada satupun yang melihat ke atas dari mana ini. Bagi mereka pegawai-pegawai ini nggak penting dari siapa, dari mana, hujan koin atau apalah, tidak penting. Yang penting mereka lihat, dan begitu ada jatuh, dan mereka ambil berebutan. Saudara, kemudian dia membuat eksperimen yang kedua, dia menjatuhkan batu kerikil kecil. Dan mengenai kepala seorang pegawai. Dan semua pada melihat ke atas. Siapa ini yang melempar? Saudara, kalau menerima koin, uang, gak usah ditanya dari mana, gak usah dicari siapa. Tapi kalau kena di atas kepala, baru semua melihat ke atas. Siapa yang melempar? Saudara, itu sebab perlu batu kecil. Itu sesekali jatuh di atas kepala kita. Supaya apa? Supaya derita ini membawa kita memandang ke atas. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, kalau saya dan saudara mengerti akan hal ini, maka saudara selalu akan menengadah ke atas. Baik saudara lagi semua bagus, berjalan lancar, running well, bahagia, bersuka cita, ketawa, segala macam, merasa sangat happy. Maupun ketika saudara mengalami pencobaan, ujian, testing, atau penderitaan dalam hidup saudara. Katakan, saya harus. Saudara, itu sebab kalau saudara tidak harus, saudara memberi makan iblis. Apa yang kau beri kepada iblis? Apa makanan yang kau beri kepada iblis? Hidupmu, dirimu, anak cucumu akan kau berikan kepada iblis. Itu sebab ini bukan hal yang main-main. Ini bukan hal yang sepele. Ini bukan hal yang enteng. Tapi ini hal yang berat sekali. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, ada dispensasi ketika kita menderita. Katakan, ada dispensasi ketika penderitaan datang pada saya. Dispensasi ini pasti saya terima. Karena ketika semua running well,
berjalan lancar, saya pun dekat dengan dia. Kami sangat akrab, yaitu saya dan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saya dan Anda akrab dengan Tuhan, tidak ada ketakutan dan khawatir apapun. Bahkan ketika penderitaan datang, hal yang sangat tidak enak terjadi, saudara, engkau merasa bahwa Tuhan ada di dalammu. Ketika engkau membutuhkan seseorang, Tuhan ada di sampingmu. Dia tidak akan jauh dari engkau. Semua katakan, selama saya dekat dengan dia. Amin. Para kekasih, itu sebab dispensasi itu dari bahasa Yunani atau Greek yang bernama oikonomia. Oikonomia adalah ekonomi. Dari kata oikonomia ini keluarlah ilmu ekonomi atau oikos nomikos. Ilmu yang mempelajari tentang ekonomi, perdagangan, keuangan, ya bagaimana bisa mendapat kekayaan, bagaimana bisa terjadi kebangkrutan, ya saudara, itu oikos nomikos. Dari kata oikonomia atau ekonomi atau manajemen. Jadi saudara, dispensasi itu penting sekali. Kalau saya tidak punya dispensasi dari Tuhan, ya saudara, maka tidak ada yang mengatur, yang memanage hidup saya, keluarga saya, kesehatan, keuangan saya, cara kerja saya, target, goal hidup saya, masa depan, dan segala sesuatu. Tidak ada manajemen sama sekali secara ekonomi. Itu sebab oikonomia, saudara, itu artinya dispensasi. Kita taunya dispensasi itu semacam ini. Anak kita sakit, kita minta surat dokter dispensasi supaya dia tidak sekolah 3 hari atau tidak kuliah 3 hari. Dokter mengeluarkan surat bahwa ini anak benar sakit. Saudara, itu dispensasi. Saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa dispensasi ketika kita menderita itu penting sekali supaya kita enteng. Katakan, supaya saya enteng dan bisa menanggulangi semua resiko. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, saya tuliskan ya, dispensasi adalah metode dan skema yang digunakan Allah untuk melaksanakan maksud-maksudnya terhadap manusia. Jadi untuk Tuhan menyatakan maksud-maksudnya kepada saya, Dia melalui satu sistem yaitu dispensasi. Sesuatu sistem di mana saya bisa dielakkan dari beban yang berat, tanggung jawab yang berat, tugas yang berat, supaya saya tetap enteng. Ya, itu maksud dispensasi. Ya saudara, di dalam Alkitab ada 3 dispensasi. Dispensasi yang pertama adalah dispensasi patriarkat, yaitu masa Abraham, Iskak, Yakob. Ya saudara, Abraham, Iskak, Yakob itu namanya patriarkat, yaitu nenek moyang yang berdasarkan genetika, yang berdasarkan gender laki. Ya saudara, itu dikatakan patriark, laki. Itu adalah dispensasi pertama. Maksudnya dari 3 anak beranak ini, Abraham, Iskak, Yakob, Tuhan selalu memberikan keentengan dalam bentuk janji, dalam bentuk pemberian-pemberian, dalam bentuk mujizat-mujizat, pembukaan-pembukaan jalan. Ingat ketika Abraham, saudara, keluar dari Mesir, dan dia dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak baik, pada waktu itu di Mesopotamia, maka Tuhan memberikan banyak dispensasi kepada orang ini. Kenapa? Karena Tuhan mau pilih dia. Orang yang tidak dipilih Tuhan, gak berhak dikasih dispensasi. Buat apa pikir Allah? Tapi aku mau pakai dia.
Aku mau pakai dia, aku mau pakai dia. Aku harus kasih dispensasi sama dia, dispensasi sama dia, dispensasi sama dia. Tidak pernah Tuhan memilih seseorang, menyuruh seseorang tanpa memberikan dispensasi. Kalau saudara mendapat dispensasi, saudara orang penting di mata Tuhan. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran di mana hidup saudara akan dirubah menjadi enteng. Amin. Bukan menjadi ending, tapi menjadi enteng. Beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian masa yang kedua adalah masa Musa, yang kemudian lahirlah bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Ya saudara, dan yang saat ini, katakan saat ini, saya ada pada dispensasi terakhir, yaitu sebagai umat Kristen, di mana Tuhan Yesus menjadi juru selamat, hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, yang menguasai hidup saya. Amin. Saya tuliskan ada banyak tahap dalam mengungkapkan maksud kasih karunia Allah terhadap manusia itu melalui 3 dispensasi. Dari Kejadian, kemudian patriarkat, yaitu Abraham, Iska, dan Yakob. Kemudian dibawa keluarlah bangsa ini dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dan mereka menjadi bangsa pilihan yang kemudian bernama bangsa Yahudi. Dan saudara dan saya ini beda. Kita ada dalam dispensasi Kristiani itu ketika Yesus lahir ke dalam dunia. Dan itu dimulai dari kitab Injil Matius tentang peristiwa Yesus dilahirkan di kandang di luar kota Bethlehem. Maka kita ada pada dispensasi yang ketiga. Katakan, saya ada sampai saya masuk sorga. Ada pada dispensasi ketiga, yaitu dispensasi Kristen. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, arti atau definisi dispensasi yang lain, yaitu suatu amanat untuk memberitakan Injil. Terus kalau saudara ada pada dispensasi nomor 1 tadi, ya definisinya bagus sekali buat kita orang ya. Sangat membantu, sangat mengentengkan, mujizat terjadi, berkat dicurahkan, pencobaan dan musibah dihindarkan. Itu pada dispensasi definisi yang pertama tadi, metode dan skema. Saudara, maka juga dispensasi mempunyai makna adalah penyuruhan. Apa saudara? Katakan, saya disuruh, saya diperintah, saya menerima amanat untuk mengabarkan Injil. Yang mau menerima amanat ini, beri tepuk tangan buat Tuhan. Suatu amanat untuk memberitakan Injil, 1 Korintus 9:17, Efesus 1 ayat yang ke-10, Efesus 3 ayat yang kedua, Kolose 1 ayat 25. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir. Katakan, peristiwa takdir yang mentakdirkan saya oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, takdir itu diberikan Tuhan kepada saya, kepada saudara. Supaya apa? Supaya kita orang mengikuti dispensasi pada definisi, pada batasan yang kedua, yaitu amanat, disuruh, diperintah, ketiban beban untuk saya dan saudara harus memberitakan Injil. Kenapa kita menerima dispensasi pada ketentuan yang kedua? Karena kita sudah mendapat ketentuan yang pertama, yaitu enteng hidup ini. Dibekali dengan banyak kasih karunia, dibekali dengan tanda ajaib, penyataan-penyataan Allah, dibekali dengan pemberian-pemberian berkat, kesembuhan, pembukaan jalan, dan lain sebagainya. Kita sudah terima. Katakan, saya harus terima dispensasi yang pertama, supaya saya bisa dipakai Tuhan
untuk dispensasi kedua, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Katakan, saya harus mengabarkan Injil supaya dispensasi pertama tetap diberikan kepada saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ketentuan Tuhan Yesus Kristus merupakan peristiwa takdir yang mempengaruhi manusia, baik dalam hal belas kasihan. Katakan, dalam hal belas kasihan, maupun dalam hal penghakiman. Nah, ini ya. Jadi definisi yang kedua, setelah kita menerima dan hidup di dunia, saudara, anak keturunan kita nggak tahu sampai kapan, itu menerima dispensasi keentengan dari Tuhan. Jangan lupa, pada akhir daripada dunia, Tuhan akan datang di angkasa. Stop di sana, dia tidak mau turun ke bumi, karena bumi sudah sangat tercemar, dan dia mau mengadili di angkasa. Makanya dituliskan maupun dalam hal penghakiman. Saya harus maju di hadapan hakim segala hakim. Saudara harus maju di hadapan hakim segala hakim. Itu sebab semua kasih karunia, anugerah, mujizat, kelimpahan berkat, itu harus dipertanggungjawabkan. Tidak bisa saya dan saudara seenak kita. Tuhan pasti stop. Ketika dia stop, dia berkata, sekarang kamu lihat ke udara. Lihatlah burung-burung di udara. Tak seekor pun jatuh ke tanah karena mati karena penyakit HO, Hongerudim. Busung lapar, enggak ada. Aku memelihara mereka. Walau mereka tidak menanam, mereka tidak tandur, mereka tidak menuai, mereka tidak panen, aku memelihara burung-burung di udara. Jadi semua kelimpahan stop. Kecuali karena kamu anakku, aku kasih makan. Setiap hari aku kasih makan. Tapi no kelimpahan. Saudara, coba. Tuhan tetap baik kepada siapapun, orang yang memusuhi dia, orang yang membakar gereja, orang yang menolak dia, orang yang pada 19-20 abad yang lampau menyalibkan dia di kayu salib di Gunung Golgota. Tuhan tetap memberi makan. Memberi makan. Jadi saudara mau pilih yang mana? Saudara tetap dikasih makan sehari 3 kali, cuma itu aja. Atau saudara mendapat dispensasi, diberkati berkelimpahan. Tolong jawab, pilih yang mana? Yang apa? Berkelimpahan. Jadi saudara bisa tahu ya, inilah definisi yang mendasari khotbah saya. Saudara, seringkali kita itu minta dispensasi, tetapi selalu ambigu. Ambigu itu artinya orang yang berjalan gak tetap, ya bingung. Sebentar mau ke kota sana atau mau ke jalan sana, sebentar, oh aku harus balik lagi, aku mau lewat jalan sini aja. Dia menjalani separuh jalan, wah aku keliru nih, balik lagi. Ya saudara, itu ambigu. Kalau mengambil keputusan juga tidak bisa mantap. Ambil keputusan juga terus-menerus ambigu. Akhirnya berantakan semua, jatuh bangkrut. Jangan salahkan Tuhan. Saudara, itu sebab orang minta dispensasi, katakan pagi ini saya mohon dispensasi. Seperti nada saya. Pagi ini saya minta dispensasi. Saudara, kalau saudara minta dispensasi, pagi ini saudara yakinkan diri saudara, sebelum pulang, maka saudara, saya akan terus pelajaran ini, saya minta saudara membuang ambigu. Katakan, saya harus membuang ambigu.
supaya saya menerima dispensasi dalam nama Yesus terjadi segera saat ini di Griyo Panembah ini dalam nama Yesus. Amin. Yang pertama, dispensasi mujizat, dan jangan lupa karena kita ada pada tentang Immanuel, awal dari mujizat. Ya, itu sebab dispensasi yang pertama ada pada Lukas 1, saudara. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, saya undang kita bangkit berdiri bersama, para kekasih, dan kita akan membacanya. Saudara, di sini kita akan mengenali seorang bapak sudah tua, bersama dengan istrinya juga sudah tua, dan mereka meminta anak karena mereka tidak punya anak. Tetapi mereka ambigu. Ya, itu sebab kita akan melihat siapakah dia, dan ini bukan orang sembarangan. Ini orang sangat istimewa di mata Tuhan. Ini orang menerima undian bahwa dia harus bertugas di hadirat Tuhan. Ada puluhan imam, tapi orang inilah yang kena undi, dapat undi bahwa dia harus bertugas. Dan itu luar biasa kemuliaannya. Ya, kita akan baca. Ayat 5 sampai 7. Dimulai dari judulnya. 1, 2. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, ada seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Jadi kelihatannya itu ada beberapa rombongan, keturunan-keturunan Harun semuanya. Nah, dia ada pada salah satu keturunan, entah keturunan nomor berapa dari imam besar Harun, itu sebab anak turun-menurun itu memang harus jadi imam pada waktu itu. Dan diundi, pertama diundi siapa nenek moyangnya. Oh, Abia. Terus kemudian ada berapa banyak keturunan Abia yang menjadi imam. Diundilah, maka kedapatan Sakaria. Saudara, Sakaria dituliskan orang yang hidup benar. Istrinya Elisabet juga hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi mereka sampai lanjut usia, tidak disebutkan berapa umur, ya saudara, tapi perkiraan saya 80 tahun ke atas, tidak mendapat anak. Saudara, tidak punya anak. Tetapi mereka minta anak. Sampai umur 80 tahun. Saudara, nah ini tentang Sakaria, ini yang sebelah sini ya, itu Imam Sakaria. Ketika dia melaksanakan tugasnya karena dia dapat undian, dia membakar di meja mezbah dupa. Katakan meja mezbah dupa. Itu ada di ruang kudus ya saudara. Nah, di ruang kudus itu di sebelah kanan ada meja roti pertunjukan, di sebelah kiri ada kaki dian yang menyala, pelita emas dari emas. Terus maju lagi beberapa langkah mendekati tabir untuk masuk ke dalam ruangan Maha Kudus di mana ada tabut perjanjian. Coba lihat semua ke atas, yang kuning itu tengah-tengah ya, tabut peti. Itu tertutup rapat. Hanya setahun sekali imam besar, bukan imam seperti Sakaria. Dia imam kecil, tapi imam besar. Setahun sekali boleh membuka tabir yang berat. Saudara, supaya dia bisa masuk. Itu hanya imam besar.
paling dekat dengan tabut, dengan ruangan Maha Kudus adalah mezbah dupa persembahan. Nah, di situ dia bertugas. Dia tidak boleh masuk ke sana. Karena itu hanya imam besar, dia imam kecil. Itu sebab dia berhenti di sana dan dia membakar dupa. Dan dia menaikkan pujian dan penyembahan kepada Allah Yehova. Saudara, ketika dia sedang melakukan ritualnya, tiba-tiba muncullah malaikat Gabriel. Siapa namanya? Gabriel. Dan berkata, dan dia ketakutan. Ruangan ini cuma ada aku. Tiba-tiba ada malaikat. Malaikat bilang, jangan takut, Sakaria. Doamu dikabulkan. Istrimu akan mempunyai anak. Tetapi orang ini, siapa nama orang ini? Siapa? Sakaria. Dia minta, istrinya juga minta anak. Tetapi begitu mendengar berita bahwa dia dapat anak, saudara, dia ketakutan. Dan dia mengatakan, tetapi aku ini sudah tua dan istriku juga sudah tua. Saudara, makanya saya tulis, ada orang, mungkin banyak, mungkin ada di antara kita, minta dispensasi. Tapi selalu ambigu. Ya saudara, dia adalah orang yang saya katakan egocentrik. Selalu egocentrik, selalu keakuan, tertuju pada aku. Iya sih, aku juga minta sama Tuhan, tapi gimana ya, aku kalau mikir, aku umurnya sudah segini ya. Istriku juga umur sudah segini. Ini orang egois, minta, tapi tidak berserah dengan apa yang ada pada dia. Kalau saudara minta, saya minta, tetapi saya masih ada beban. Saya digondeli, saudara digondeli dengan beban. Ya, karena saya tidak punya modal, tidak ada pendidikan, saya tempat dagangnya ini tempat yang di gang kecil, saya tidak ada pengalaman, saya keturunan orang-orang miskin dan bodoh. Nah itu, seperti Imam Sakaria. Saudara, itu sebab walaupun dia keturunan Harun sekalipun, dia tidak akan pernah diangkat menjadi imam besar. Apa sebab? Karena dia egocentrik. Dia mencampur aduk. Dia ingin dispensasi, dia ingin kelegaan, dia ingin enteng. Anak-anakku yang masih muda, kalian mempunyai doa dan permintaan yang tinggi banget. Gak apa-apa, kalau kalian punya iman, oke, minta aja sama bapakmu yang luar biasa. Kalau bapakmu di dunia tidak bisa kasih, itulah bapak di dunia. Macam saya ini bapak di dunia. Gak bisa apa-apa terhadap anaknya. Tetapi kalau engkau minta kepada bapakmu yang di sorga, semua katakan, minta kepada Bapak saya yang di sorga. Saya tidak boleh ambigu. Tidak boleh egocentrik. Saya harus pasrah. Ayo tangannya dan nadanya. Tangannya dan nadanya. Saya harus pasrah pada kemampuan Bapak saya. Saya tidak boleh diberati dengan pikiran saya. Amin. Bagi seorang yang punya keyakinan demikian, gak ada yang berani melawan. Dan tidak ada tembok yang bisa menghambat dia. Rencana Tuhan akan terus terjadi. Itu sebab saya meneguhkan semua jemaat yang saya layani, yang saya gembalakan, yang saya ajari, yang saya menggurui kalian, harus mempunyai satu, percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Dua, harus yakin bahwa engkau bisa melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, dan yang ketiga, saya harus bisa diajar, diberi pengertian, dan mau melakukan supaya hal yang besar terjadi seumur hidup saya. Amin.